Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026, dalam masa biasa yang ke-12. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang selalu mengiringi perjalanan hidup kami. Pada hari ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu yang menjadi dasar dan pedoman hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar sabda, tetapi juga pelaksana kehendak-Mu. Teguhkanlah iman kami agar tetap kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 29. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada hari itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah." Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap orang tentu menginginkan hidup yang layak, yang kokoh, damai, dan penuh makna. Kita bekerja keras membangun keluarga, karier, pelayanan, dan masa depan yang lebih baik. Namun seringkali kita lupa bertanya, di atas dasar apakah semua itu kita bangun? Sebuah rumah yang tampak indah dari luar belum tentu kuat. Jika pondasinya rapuh, rumah itu akan mudah rubuh ketika diterpa hujan, banjir, dan badai.
Demikian pula lah halnya kehidupan manusia. Ada orang yang tampak berhasil, kaya, dan dihormati. Tetapi ketika menghadapi masalah besar, ia kehilangan arah, harapan, dan kekuatan. Dalam sabda Tuhan yang hari ini kita dengar, Yesus mengakhiri khotbah di bukit dengan sebuah perumpamaan yang sangat kuat. Ia berbicara tentang dua orang yang membangun rumah. Yang satu di atas batu karang dan yang lain di atas pasir. Melalui sabda ini, Yesus mengajak kita merenungkan fondasi kehidupan kita. Apakah hidup kita dibangun di atas kehendak Allah atau hanya atas keinginan dan ambisi manusia? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus bersabda, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku." Perkataan ini sangat menantang. Seringkali kita mengira bahwa menjadi orang beriman cukup dengan rajin berdoa, mengikuti ibadah, atau terlibat dalam kegiatan gereja. Semua itu penting, tetapi Yesus mengingatkan bahwa iman sejati harus tampak dalam tindakan yang nyata. Seseorang dapat berbicara banyak tentang Tuhan, tetapi belum tentu hidup menurut kehendak Tuhan. Sebaliknya, orang yang sungguh beriman akan berusaha menerjemahkan sabda Tuhan ke dalam sikap hidup sehari-hari. Ini bukan hanya sesuatu yang diucapkan dengan bibir, melainkan sesuatu yang diwujudkan dalam tindakan. Karena itu, Yesus mengajak kita untuk bertanya, apakah hidup saya mencerminkan apa yang saya imani? Apakah saya sungguh berusaha menjalankan kehendak Allah dalam keluarga, pekerjaan, dan kehidupan sosial saya? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus melanjutkan sabdanya, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Kunci dari perumpamaan ini bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan. Banyak orang mendengar sabda Tuhan setiap minggu, banyak orang membaca kitab suci setiap hari, namun pertanyaannya adalah, apakah sabda itu mengubah hidup kita? Mendengar tanpa melaksanakan ibarat seseorang yang mengetahui jalan yang benar, tapi tidak mau menempuhnya. Sabda Tuhan baru menjadi kekuatan ketika sedang membangun rumah di atas batu. Ketika kita memilih jujur, meskipun sulit, kita sedang membangun rumah di atas batu. Ketika kita mengampuni, meskipun terluka, kita sedang membangun di atas rumah batu. Ketika kita tetap setia kepada Tuhan di tengah penderitaan, kita sedang membangun rumah di atas batu. Hal yang menarik dalam perumpamaan ini adalah bahwa badai datang kepada kedua rumah itu. Artinya, menjadi murid Kristus tidak membuat seseorang bebas dari masalah. Orang baik maupun orang jahat, orang beriman maupun yang tidak beriman, semuanya akan menghadapi tantangan hidup. Ada badai sakit penyakit, ada badai kegagalan, ada badai kehilangan orang yang dicintai, ada badai konflik keluarga, ada badai ketidakpastian masa depan. Namun perbedaannya terletak pada fondasi. Rumah yang dibangun di atas batu tetap berdiri karena mereka memiliki dasar yang kuat.
Demikian pula halnya orang yang hidupnya berakar pada Tuhan akan tetap mampu bertahan meskipun menghadapi berbagai cobaan. Ia mungkin menangis, terluka atau bergumul, tetapi ia tidak kehilangan harapan karena Tuhan menjadi kekuatannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, rumah yang dibangun di atas pasir mungkin selesai lebih cepat dan tampak sama indahnya dari luar. Namun ketika badai datang, rumah itu rubuh. Pasir melambangkan segala sesuatu yang tidak memiliki dasar yang kokoh. Egoisme, kesombongan, ketidakjujuran, ambisi yang berlebihan, materialisme, kehidupan tanpa Tuhan. Banyak orang menghabiskan waktu untuk mengejar hal-hal yang tampaknya menjanjikan kebahagiaan, tetapi ternyata tidak mampu menopang hidup ketika krisis datang. Ketika kekayaan hilang, mereka kehilangan harapan. Ketika jabatan berakhir, mereka kehilangan identitas. Ketika pujian berhenti, mereka kehilangan semangat hidup karena fondasi mereka tidak kokoh. Yesus mengingatkan bahwa hanya Allah yang dapat menjadi dasar yang tidak pernah goyah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan Injil Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kualitas hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang tampak di luar, melainkan oleh fondasi yang menopangnya. Ketika hidup dibangun di atas Kristus dan sabdanya, kita memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi. Badai mungkin datang, masalah mungkin muncul, air mata mungkin mengalir, namun kita tidak akan runtuh karena Tuhan adalah batu karang keselamatan kita. Maka marilah kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita jangan hanya menjadi pendengar sabda, tetapi juga menjadi pelaksana sabda. Sebab iman yang diwujudkan dalam tindakan nyata akan menjadi pondasi yang kokoh bagi kehidupan kita. Mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah batu karang keselamatan kami. Kami bersyukur atas sabdamu yang telah mengingatkan kami untuk membangun hidup di atas dasar yang kokoh. Seringkali kami lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri daripada mengandalkan Engkau. Kami mudah tergoda untuk mencari keselamatan dalam hal-hal duniawi yang sifatnya sementara. Ampunilah kelemahan kami ya Tuhan. Bantulah kami untuk tidak hanya mendengarkan sabdamu, tetapi juga melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Berilah kami hati yang taat, iman yang teguh, dan keberanian untuk tetap setia kepadamu di tengah berbagai tantangan hidup. Ketika badai kehidupan datang, kuatkanlah kami agar tidak kehilangan harapan. Jadilah pondasi yang kokoh bagi keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, dan seluruh perjalanan hidup kami. Berkatilah kami agar semakin bertumbuh dalam kasih, kesetiaan, dan kekudusan. Semoga hidup kami semakin menjadi kesaksian tentang kebaikan dan kuasa-Mu bagi sesama. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.